Salam, selamat malam, saudara-saudara. Ya, jadi kalau belum sempat menyapa selamat Natal dan selamat Tahun Baru ya, saya ucapkan melalui wilayah ini. Walaupun saya sudah keliling-keliling, ya udah keliling-keliling, udah sampai ke Bintaro juga udah nyampe. Cuman saya nggak ketemu sama yang terhormat Pak Ren dan Ibu Pingkan. Ya, apalagi wilayah Bekasi. Aduh, udah deh ngubek-ngubek. Semua sudah. Puji Tuhan sampai dengan saat ini kita tetap sehat. Semua rahmat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan tema ya yang diberikan kepada kita, starting point yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan buat kita bersama firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, dan mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan-perayaan sudah lewat. Kita masuk kembali ke keseharian kita. Seringkali kita menghargai luar biasa perayaan-perayaan. Bahkan biaya, perhatian dicurahkan untuk perayaan-perayaan. Padahal perayaan-perayaan itu seperti melompat satu batu yang jauh ke lompatan yang lain yang jauh juga. Sementara yang kita jalani adalah keseharian. Ya, keseharian inilah sebenarnya yang membentuk kita. Dan ketika kita berbicara mengenai starting point, kita justru tidak sedang memulai dalam sebuah perayaan, tetapi memulai sebuah perjalanan keseharian yang konon akan sangat panjang dari hari ke hari, bisa saja akan sangat menjemukan, bisa saja akan sangat monoton, bisa saja akan terus begitu, atau Tuhan justru akan izinkan di 2022 ini dengan serial yang begitu mengagetkan. Tapi apapun itu, hari ini kita sudah harus memulainya suka atau tidak. Seperti saya sebutkan di awal tadi, Tuhan belum selesai dengan kita. Dia masih mengajak kita berjalan, berziarah di atas muka bumi ini. Namun apa yang harus kita lengkapi dan apa yang harus kita sikapi ketika kita harus berhadapan dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya harus mengajak pertama-tama untuk kita melihat kondisi manusia pada umumnya, bahwa manusia memiliki 3 pola kehidupan. Ya, yang pertama, mengawali. Kita semua pasti memasuki titik ini. Mengawali. Baik waktu kita lahir, kita masuk di mengawali. Kita belajar masuk sekolah, mengawali. Berumah tangga, mengawali. Bekerja, mengawali. Terlibat di dalam pelayanan, mengawali. Termasuk mengawali tahun seperti yang kita alami saat ini. Manusia masih dalam proses ini. Ya. Dan Tuhan mengizinkannya. Yang kedua, tahap yang kedua di samping mengawali adalah menjalani. Ya, mengawali dan menjalani adalah 2 tahap yang berbeda. Ya. Mengawali itu bisa sangat mudah, tapi bisa juga sangat sulit. Ya. Sementara untuk menjalani, ini yang tadi saya bilang, bisa penuh dengan serial, bisa sangat monoton, ya, dan bisa sangat panjang, ya. Dan kita juga punya yang disebut dengan mengakhiri. Proses ini kita semua alami, mengawali, menjalani, mengakhiri. Pertanyaannya, 3 tahap ini kita jalani dengan benar atau tidak? Kalau kita ngomong starting point, mengawali, kita mesti ingat, ya, kadang-kadang
belum jalan apapun kita sudah gagal. Atau bisa saja kegagalan itu terjadi ketika kita menjalani, atau kita justru gagal ketika kita akan mengakhiri. Nah, saudara-saudara, dalam 3 wilayah ini, saya ingin mengajak kita untuk melirik apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Prinsip Daud, carilah, ingatlah. Dia ingat 2 wilayah ini. Cari Tuhan, ingat Tuhan. Memang kalau dalam pemahaman kita sekarang, ya, mencari Tuhan itu bukan berarti Tuhan sedang bersembunyi di mana. Lalu kita harus mencari sedemikian rupa seperti anak sekolah minggu mencari telur. Syukur-syukur kalau dapat, kalau tidak dapat. Mencari Tuhan itu sebenarnya adalah kerinduan memiliki persekutuan dengan Dia. Tuhan itulah yang menemukan kita. Tuhanlah yang mendapatkan kita. Sehingga kata cari dalam pengertian Daud itu artinya milikilah kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya. Ya, karena mengatakan carilah itu berarti dia kepingin bertemu dengan Tuhan. Dia kepingin memiliki relasi dengan Tuhan. Prinsip Daud cari. Dia menasihati waktu itu, dia menasihati Nabi Asaf. Ya, Asaf dan keturunannya untuk mengatakan, coba nyanyikan lagu ini. Dan di ayat yang baru kita baca dikatakan, carilah Tuhan. Bahkan ingatlah semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mulai dengan kata carilah dan ingatlah, kita akan menjadi orang-orang percaya yang betul-betul tahu diri dan mawas diri. Sekali lagi, kalau kita memulainya dengan mengatakan carilah Tuhan, ingatlah perbuatan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tahu diri dan juga sekaligus mawas diri. Tahu diri artinya bahwa kita tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Mawas diri menunjukkan kepada kita supaya kita ingat bahwa ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu yang sudah Tuhan izinkan terjadi, yang membuat semacam referensi untuk kita bisa melangkah ke depan. Sehingga kita jangan gegabah, seolah-olah kita mengatakan keberhasilan-keberhasilan di masa lalu adalah hal-hal yang berasal dari kekuatan kita sendiri. Ya, tadi waktu Kak Wilma mengingatkan ada kesaksian, ya, saya berharap tadi dengar ada sebuah kesaksian di awal tahun ini, karena rata-rata orang mampu ya memberikan gambar kaleidoskop di media sosial tentang dia di bulan Januari, Februari, Maret, April. Tapi waktu tadi diminta kesaksian, tidak ada kesaksian. Ada juga orang-orang Kristen yang saya menyebutnya beberapa waktu yang lalu di mimbar gereja, yang saya sebut sebagai orang-orang yang memiliki kesaksian berdebu. Kesaksian berdebu adalah kesaksian yang dia ceritakan tentang hal yang itu lagi, sementara dia tidak mengalami perjalanan keluar biasaan Tuhan di masa sekarang. Sehingga ketika dia mulai cerita, anak-anak muda itu kan bilang, dia akan cerita ini deh, dia akan cerita ini deh. Memang tidak salah menceritakan tentang Tuhan di peristiwa hidupnya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya bekerja di masa lalu, Tuhan juga bekerja di masa sekarang. Sehingga sayang sekali kalau kita hanya punya cerita dengan Kristus di masa lalu, sementara kita tidak punya cerita di masa sekarang. Saya berharap di minggu yang akan datang, ketika kesaksian dibuka, maka ada banyak kesaksian baru yang kita miliki. Karena kita mengikuti prinsip Daud, carilah Tuhan, ingatlah perbuatan Tuhan. Hanya orang-orang yang selalu mencari Tuhan dan mengingat perbuatan Tuhan akan memiliki banyak cerita bersama dengan Tuhan.